Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini kita masuk pada tema 3, makanan sehat. Subtema yang kedua, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran ketiga. Masih ingatkah kamu? Pada materi sebelumnya kita sudah belajar penyebab gangguan pada organ pencernaan. Salah satu gangguan pencernaan adalah diare dan penyebabnya karena rotavirus. Kemudian kita juga sudah mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan serta ragam properti tari. Nah, pada video kali ini kita punya tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Terus yang ketiga, dengan melakukan wawancara, siswa menceritakan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Aktivitas masyarakat sekitar. Ya, coba kamu lihat gambar yang muncul di layar kamu. Kira-kira aktivitas ini aktivitas apa ya? Ya, gambar di samping merupakan aktivitas jual beli yang biasa dilakukan masyarakat ya. Biasanya aktivitas tersebut terjadi di pasar. Biasanya sih ibu kalian atau mama kalian yang belanja ke pasar ya, berinteraksi dengan para pedagang untuk membeli bahan pokok, baik itu sayuran maupun bahan-bahan masakan yang lain. Aktivitas di pasar di sini ada penjual dan juga ada pembeli. Yang penjual ini menawarkan barang, menjual barang maupun tawar-menawar ya. Dan pembeli juga membeli barang, memilih barang, dan membayar barangnya. Masyarakat melakukan aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Maksudnya apa sih, Pak? Di sini terjadi interaksi sosial kan? Terus juga terjadi juga kegiatan ekonomi. Begitu. Jadi adanya penggabungan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Hal tersebut merupakan pembangunan sosial. Pembangunan sosial. Yang dimaksudkan pembangunan sosial itu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Bidang pembangunan sosial, yang pertama, taraf hidup masyarakat. Ini adanya pelatihan tenaga kerja, penyaluran kewirausahaan, terus juga pembukaan lapangan pekerjaan. Terus di bidang pembangunan sosial, bagian ketertiban dan keamanan, yaitu adanya pelaksanaan siskambling. Terus penyuluhan tentang keamanan serta ketertiban masyarakat. Lainnya, bidang pembangunan sosial untuk masalah kesehatan, mendirikan posyandu, membersihkan lingkungan. Terus di bidang pendidikan, menerapkan program jam belajar, mendirikan taman baca. Iya. Nah, tantangan belajar yang pertama nih. Tadi kita sudah bahas tentang pembangunan sosial gitu ya, tentang aktivitas masyarakat. Kamu amati lingkungan di sekitarmu, terus kamu cari tahu aneka aktivitas yang ada. Temukan beberapa aktivitas yang menurutmu aktivitas ini menggabungkan sosial ekonomi loh, gitu. Terus aktivitas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Ada nggak di sekitarmu ya? Contoh-contohnya tadi Pak Guru sudah sebutkan di slide sebelumnya. Terus ceritakan juga ada nggak sih manfaat aktivitas tersebut? Ya, tulis di kolom komentar. Oke? Ya, setelah itu kita langsung membahas tentang keberagaman. Dalam melakukan aktivitas kehidupan, misalnya di pasar ya seperti tadi ya,
Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Indonesia terdiri dari beragam suku. Keberagaman inilah yang menciptakan keberagaman adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi ciri khas dari suatu daerah. Adat istiadat tersebut menggambarkan keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, dapat terjalin kerjasama antar masyarakat. Ya, masuk ke tantangan belajar yang kedua. Kamu lakukan sebuah wawancara sederhana ke beberapa orang temanmu, minimal 3 orang ya. Kamu saling tanya jawab, saling mewawancarai dengan 3 orang temanmu. Ini minimal ya, lebih boleh. Kamu cari tahu apa saja kebiasaan atau adat istiadat yang mereka miliki. Tanya dari suku apa, adat istiadatnya apa gitu ya. Contoh laporan wawancaranya bisa kamu buat seperti dalam bentuk tabel nih. Nah, kamu bikin tabel, nama teman, asal daerahnya mana, kemudian adat istiadat yang biasa dilakukan. Coba deh kamu cari beberapa temanmu yang berbeda asal daerahnya. Jadi jangan sama Jakarta semua, orang asli Jakarta semua. Coba kamu carilah beberapa temanmu, minimal 3 orang yang asal daerahnya agak sedikit berbeda. Tapi kalau misal sama ya udah nggak apa-apa. Terus kamu tulis, kamu wawancari dan kamu buat tabel laporannya berdalam bentuk tabel, ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Pada pembelajaran selanjutnya, kita akan mengidentifikasi iklan yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. Tetap semangat! Kelas 5. Cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.